Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan menu transformation, yaitu pada praktek 2. Contoh yang ada di praktek 2 bagian pertama ini. Jadi kita pertama buat objek dulu yang berbentuk arrow shape dengan cara, ini saya buat di bawahnya ya. Pilih tool polygon, kemudian arrow, lalu cari di properti bagian atas, di properti bar, pilih bentuk yang sesuai, kemudian kita buat objek dengan ukuran acak, kemudian kita copy objeknya, drag and drop, boleh di sini. Objek ini kita rubah ukurannya menjadi 25 kali 20. Caranya masuk di menu objek, tampilkan transformation, pilih size. Ini sudah muncul transformasi size. Kita masukkan angka di sini, tetapi ini sudah kebetulan milimeter. Kalau belum, nanti silakan kalian ganti dengan memilih unit di atas ini. Nah, kemudian ini objeknya dirubah dengan size 25. X lebarnya berarti E-nya kita isi dengan 20. Pastikan proporsionalnya tidak tercentang. Klik untuk menghilangkan tanda centang, sebaliknya untuk memberi tanda centang juga diklik. Kopinya diisi dengan 0, lalu klik apply. Artinya objek ini akan kita rubah size atau ukurannya menjadi 25 kali 20. Selanjutnya kita copy bendanya ke bawah sini. Kemudian kita mau copy lagi benda dengan jarak yang sama ke kanan sebanyak 5 mili. Caranya pilih position, masukkan angka 30 di X, E-nya 0, artinya kita mau memindahkan objek dengan jarak 30 mm dari titik pusat objek pertama ke titik pusat objek hasil pemindahannya nanti. Berarti nanti akan ada jarak 5 mili di sini. Karena objeknya ini kan lebarnya hanya 25. Nah, untuk lebih gampangnya lebar objek 25, karena mau jaraknya 5, maka kita tambahkan saja 5 menjadi 30. Kalau mau jaraknya 10, menjadi 35 di sini. Kemudian ini, pastikan ini relatif posisinya aktif. Di kopinya diisi dengan 4, lalu klik apply. Hasilnya akan tampak seperti ini. Kalau mau ganti warna silahkan, misalnya ini. Ya. Selanjutnya kita buat benda yang kedua, yaitu logo Mitsubishi ya. Itu berasal dari benda dasarnya poligon sisi 4, ini kita isi 4. Kemudian kita buat objeknya kira-kira seperti ini. Lalu kemudian saya hapus dulu ini. Pindahkan bendanya ke atas sedikit. Seperti ini. Jadi kita buat poligon sisi 4. Kemudian
poligon ini kita terserah ukurannya berapa, silakan dibuat sesuai dengan idealnya, bentuk ideal saja. Kalau yang ini sekarang ukurannya adalah 17,575 mili kali 42 mili, 42,86. Ini di copy, kemudian boleh diganti ukuran. Lalu benda ini diputar. Jadi diputar sekaligus di copy dengan cara aktifkan rotate. Masukkan angka 120 di sini, kebetulan angkanya sudah 120. Lalu titik pusatnya dipindahkan ke bawah dari center ke lower center. Masukkan kopinya 2 karena kita mau bikin 2 sebanyak 2, nanti di sini diputar benda sebanyak 2 hasil kopiannya, lalu klik apply. Hasilnya seperti ini. Kemudian benda ini di copy lagi, kita tambahkan objek lingkaran. Jadi ambil tool ellipse, buat kira-kira di sini. Kemudian aktifkan seluruh objek pakai tool. Lalu kita pilih fasilitas well. Hasilnya ini. Ya. Kenapa tidak tergabung ini? Karena mungkin tadi saya belum aktifkan semua. Jadi aktifkan semua objeknya, lalu kita pilih well. Hasilnya ini. Silahkan diganti isiannya. Misalnya aktifkan dulu, pilih isian warna apa, atau misal ini, ya. Ini. Itu untuk halaman 1. Untuk halaman 2, untuk pindah halaman cukup kita klik tanda plus pada ikon nomor halaman di bawah. Kita masuk ke halaman 2. Ini halaman 2-nya. Halaman 1 tadi klik page 1, ini halaman 1. Klik page 2, pindah ke halaman 2. Yang mau dibuat adalah fasilitas dari efek saving. Benda pertama kita buat adalah lingkaran. Kemudian benda lingkaran ini kita buatkan lagi satu lingkaran yang boleh warnanya terserah, kosong juga tidak apa-apa. Misalnya benda lingkarannya ini. Jadi kita buat lingkaran sebanyak 2, yang kuning dengan yang warna kosong. Di copy dulu. Nah, kemudian ini bendanya diklik. Kliknya yang kuning belakangan duluan, yang kosongnya. Pilih trim. Nih. Jadi di properti itu secara otomatis akan aktif pilihan ini kalau ada objek yang bersinggungan sedang aktif dua-duanya. Otomatis ini akan muncul, kita pilih trim. Hasilnya benda yang di bawah akan memotong benda yang di atas. Langkah kedua, bikin objek lingkaran. Kemudian apa? Kira-kira seperti ini. Atur center objek secara vertikal, aktifkan keduanya, tekan C. Ya, bukan Ctrl C tapi C saja, tapi aktifkan dulu objeknya. Kemudian tekan C untuk mengetengahkan secara vertikal. Nah, kemudian objek ini kita copy, lalu kita, karena objeknya bersinggungan, maka kita boleh langsung pilih well. Well itu fasilitasnya menggabung. Pada bagian yang bersinggungan akan tergabung. Hasilnya kita copy lagi, lalu kita putar. Jadi di pedoman praktikum itu diputar 180. Boleh di sini kita isi, boleh juga sebenarnya di sini.
kita isi 148 dulu. Jadi ini bendanya kita putar 180. Ini diisi dengan 0, apply. Diputar sebanyak putaran 180. Kemudian yang berikut adalah intersection. Kita buat lingkaran kira-kira begini, buat 2 berarti bisa di copy. Nah, kita mau mengambil hasil perpotongan antara 2 lingkaran ini, nanti akan terbentuk objek baru. Caranya saya copy dulu, kemudian aktifkan kedua objek, pilih intersect. Nanti akan ada benda baru di sini, hapus bendanya ini. Ini adalah hasil perpotongan antara 2 objek. Kemudian ini kita tambahkan, copy dulu, lalu kita tambahkan objek ellipse dan di skew. Ellipse-nya di skew dengan cara klik 2 kali. Ini ada handle skew aktif. Kira-kira seperti itu. Aktifkan keduanya dan pilih intersect. Jadi akan ada benda perpotongan muncul di sini. Ini benda satunya lagi dihilangkan saja. Nah, kemudian nanti ini benda yang bagian tengahnya itu cukup kita kasih warna, terserah warna, pakai fill sebenarnya. Ini diaktifkan di sini, color. Boleh, color. Oke. Maaf, ini kita pilih yang ini ya. Ini aktifkan. Fill fontaine. Ini ada di sini. Yang tipenya radial. Fontaine fill yang tipe ini radial. Nah, kalau ini conical, ini elliptical atau radial. Ya, jadi elliptical itu yang melingkar seperti ini. Ini kita bisa geser-geser di sini, sehingga nanti kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi saya ulang cara merubahnya ini, pilih yang edit fill, pilih yang fontaine, ini fontaine fill, lalu pilih elliptical fontaine. Ini kan ada beberapa pilihan di sini, tipenya ada linear, ada elliptical, ada conical, ada rectangular fontaine fill, ada flow, jadi macam-macam. Nah, kita pilih tadi yang elliptical, tapi yang bisa flow-nya seperti ini. Bisa geser mungkin seperti ini. Klik OK. Jadi kelihatan hasilnya seperti bola mata hitam. Nah, kemudian kita tambahkan artistic media tool, yaitu pilihan preset. Pilih di sini tipenya. Nah, kira-kira ini bisa di banyak pilihan di sini. Boleh ini, terus kita tarik kira-kira bentuknya seperti ini. Edit, ini ketebalannya bisa kadang-kala kalau ada aplikasi yang ketebalannya biasanya sangat lebar, jadi bisa dikecil, bisa dikasih tipis sesuai bentuk yang kita inginkan. Dan ini bentuknya bisa diedit pakai save tool. Nih, ini mungkin agak bengkok, diperbaiki sedikit, mau dikasih lengkung lagi silakan. Tadi caranya sebenarnya kurang bagus, bisa diulang ya supaya tidak setengah mati edit. Kita bagusnya ulang saja pakai artistik. Boleh pilih ini, misal ini boleh dilengkungkan.
Kira-kira begitu. Kalau sudah selesai, ini boleh digabung. Dekat sedikit. Tambahkan di situ di bahan praktikumnya ada garis pakai desain boleh. Caranya ini klik, drag ke sini. Tambah ketebalannya 1 poin atau 1,5 poin. Kemudian kira-kira begitu. Ya. Selesai, kita grup, Ctrl G, selesai. Ya, ini seperti ini hasilnya. Kalau mau dikasih jadi 2, silahkan di copy dan mungkin bisa dicerminkan secara horizontal. Terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.